Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Eva pada pembelajaran Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti kelas 8. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang masa pembabaran Dharma tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-4. Namun sebelum itu, terimalah salam dalam Dhamma, Namo Buddhaya. Nah, untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita pada kesempatan ini, marilah kita buka dengan memanjatkan Paritana Makarapata secara bersama-sama. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakhato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sabisata Bhawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Baik anak-anak, saya harap kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran ya. Nah, pada kesempatan kali ini, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwa kita akan belajar tentang masa pembabaran Dharma pada tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-4. Nah, sebelum membahas materi itu, apakah setelah mencapai penerangan sempurna itu Sang Buddha langsung mengajar Dharma? Ya, jawabannya tentu saja tidak. Karena apa? Karena setelah Sang Buddha itu mencapai penerangan sempurna dan melewati 7 minggu pasca penerangan sempurna, beliau berpikir bahwa Dharma yang telah ditemukan ini sangat dalam dan sulit. Sulit untuk dilihat dan juga sulit untuk dimengerti. Damai dan mulia di luar jangkauan logika, halus untuk dialami oleh para bijaksana. Nah, sedangkan generasi saat ini, mereka gembira dalam kemelekatan, bersenang-senang dalam kemelekatan, sehingga akan sulit untuk dapat menerima, memahami Dharma yang akan Buddha ajarkan itu. Nah, dengan berpikiran seperti itu, maka Sang Buddha enggan untuk mengajarkan Dhamma. Namun setelah kemunculan Dewa Brahma Sahampati, dengan permohonannya akhirnya beliau bersedia untuk mengajarkan Dharma. Nah, dalam pembelajaran ini, ada hal penting yang nanti akan membuat kalian paham betul tentang kronologi pembabaran Dharma yang dilakukan oleh Buddha, serta kalian juga akan tahu tentang isi-isi dari beberapa sutta atau khutbah yang Buddha ajarkan. Nah, tujuan dari pembelajaran ini yaitu setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian harus bisa bersyukur atas kesempatan dapat belajar untuk mengenal masa pembabaran Dharma tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-4, juga menunjukkan sikap tanggung jawab dan percaya diri ketika berinteraksi dengan guru, teman, dan juga orang tua. Yang terpenting adalah mempraktekkan ajaran masa pembabaran Dharma tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-4 ini dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian berinteraksi dengan orang tua di rumah untuk belajar ataupun menyelesaikan tugas-tugas yang telah dipelajari dari sekolah.
Nah, baik anak-anak, kita masuk pada tahun ke-1. Di sini tepatnya pada musim hujan, Sang Buddha berdiam di Taman Rusa Isipatana dekat Benares. Ada beberapa peristiwa penting yang terjadi pada tahun pertama, yaitu Sang Buddha membabarkan khotbah pertama yang dikenal dengan nama Dharmacakka Pawatana Sutta. Dalam sutta ini, Sang Buddha menjelaskan bahwa ada 4 kesenyataan mulia atau Cattari Arya Sacani, yaitu yang pertama adalah dukkha, yang kedua sebab dukkha, yang ketiga lenyapnya dukkha, yang keempat adalah jalan menuju lenyapnya dukkha. Yang termasuk dalam dukkha atau penderitaan di sini yaitu bahwa semua makhluk akan mengalami lahir, tua, sakit, mati, kemudian berpisah dengan orang yang dicinta atau disayang, berkumpul dengan orang yang kita benci atau kurang cocok, itu semua adalah wujud dari penderitaan. Yang kedua yaitu sebab dukkha. Nah, adanya penderitaan ini disebabkan oleh nafsu, keinginan, dan juga kemelekatan. Ketika seseorang masih memiliki nafsu, keinginan, dan juga melekat kepada semua hal yang menyenangkan, maka penderitaan akan terus dialami. Yang ketiga adalah lenyapnya dukkha. Lenyapnya dukkha sama artinya dengan telah terbebas dari penderitaan, yaitu mencapai nibbana. Dan nibbana ini bukan alam ya, tetapi bisa dibilang sebagai keadaan atau kondisi pikiran. Pikiran yang seperti apa? Yang bebas dari lobha, dosa, dan moha. Lobha adalah keserakahan, dosa adalah kebencian, dan moha adalah kegelapan batin. Nah, bagaimana untuk dapat melenyapkan dukkha atau mencapai nibbana? Di sini Sang Buddha juga memberikan atau menunjukkan jalannya, yaitu dengan cara mempraktekkan 8 jalan mulia. 8 jalan mulia ini dibagi menjadi 3, yaitu sila, samadhi, dan panya. Sila atau moral yaitu terdiri dari ucapan benar, perbuatan benar, dan penghidupan benar. Samadhi terdiri dari perhatian benar, daya upaya benar, dan konsentrasi benar. Yang terakhir adalah panya, yang terdiri dari pikiran benar dan pengertian benar. Nah, itu adalah isi dari Dharmacakka Pawatana Sutta atau khotbah pertama Sang Buddha. Selanjutnya adalah Anatta Lakkhana Sutta atau khotbah kedua Sang Buddha. Anatta Lakkhana Sutta ini berisi tentang unsur-unsur tubuh dan pikiran atau kelompok kehidupan. Kalau dalam bahasa Palinya disebut kanda, yang tidak kekal dan mengalami dukkha. Nah, kelompok kehidupan atau kanda ini terdiri dari 5 atau biasa disebut dengan pancakanda. Yang pertama adalah rupa atau bentuk, yang kedua adalah wedana atau perasaan, yang ketiga adalah pencerapan atau sanya, dan yang keempat adalah bentuk-bentuk pikiran atau sankara, yang terakhir adalah winyana atau kesadaran. Nah, di situ dijelaskan bahwa kelompok
kehidupan itu atau pancakanda itu tidaklah kekal dan tunduk atau mengalami penderitaan. Yang ketiga yaitu Adhita Pariyaya Sutta. Adhita Pariyaya Sutta ini berisi tentang semua dalam keadaan terbakar. Di sini, apa itu yang terbakar? Yang terbakar meliputi mata, telinga, hidung, lidah, jasmani, serta pikiran. Kenapa kok mata, telinga, hidung, lidah, jasmani, dan pikiran disebut atau terbakar? Di sini yang membakarnya bukanlah api, tetapi keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin. Seperti yang kita tahu bahwa keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin ini adalah kekotoran batin atau kilesa yang perlu kita hancurkan. Nah, di sini seseorang yang bisa memadamkan api keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin atau biasa disebut lobha dosa moha, lebih mudahnya disingkat lodomo, maka ia akan dapat memadamkan api nafsu, keinginan, sehingga dapat mencapai nibbana. Nah, itu adalah sutta-sutta yang Sang Buddha ajarkan pada tahun pertama. Nah, selain itu, pada tahun pertama, Buddha juga menerima kelima pertapa atau Pancawagya Bhikkhu sebagai siswa pertama. Jadi, di sini dengan dengan diterimanya kelima pertapa ini atau Pancawagya Bhikkhu ini, maka Triratna menjadi lengkap. Kenapa lengkap? Karena jelas Buddha sudah ada, kemudian Buddha juga telah mengajarkan Dharma. Yang terakhir adalah dengan berdirinya Sangha Bhikkhu. Nah, selain Triratna lengkap, itu juga berarti bahwa Tisarana juga lengkap atau 3 perlindungan. Nah, pada tahun pertama ini, seperti yang kita lihat pada tampilan PowerPoint ini, bahwa Sang Buddha juga menerima Yasa dan 45 temannya sebagai siswanya, kemudian memerintahkan kepada Dharma Duta untuk menyebarkan Dharma. Dharma Dutanya ini ada 60 arahat ya. Kemudian menerima 37 pangeran atau Dadawagya di hutan Kapasika sebagai siswa. Yang terakhir adalah menerima ketiga Kasapa bersaudara beserta 1.000 orang pengikut mereka. Selanjutnya adalah tahun kedua sampai dengan tahun keempat masa pembabaran Dharma. Di sini Sang Buddha berdiam di wihara hutan bambu atau Welunawanarama di dekat Rajagaha Magadha. Peristiwa penting yang terjadi pada tahun ini yaitu Sang Buddha memenuhi janji kepada Raja Bimbisara, kemudian menerima wihara Weluwana sebagai pemberian dana. Yang ketiga adalah mengajarkan nasihat menuju pembebasan atau Uwada Patimokkha. Di sini Uwada Patimokkha berbunyi Kanti paramang tapo titika, nibanang paramang wadanti Buddha, nahi pabajito paru pagati, samano hoti parang wihetayanto, sabapa pasa akaranang, kusalasa upasampada, sacita paryodapanang, etang budana sasanang, anu pawado anu pagato, patimoke ca samwaro,
matanuta cabatasming patanca sayana sanang adicite ca ayogo etang budana sasanang. Kesabaran adalah cara melatih batin tertinggi. Para Buddha bersabda nibbana adalah tertinggi. Seseorang yang melukai orang lain, menyakiti orang lain, bukanlah rohaniwan atau orang yang sudah tidak berkeluarga, bukan petapa. Tidak melakukan segala perbuatan buruk, melakukan perbuatan baik, membersihkan batin sendiri, ini adalah ajaran para Buddha. Tidak menghujat, tidak menyakiti, terkendali dalam peraturan biku atau patimokkha, tahu ukuran dalam hal makan, berdiam di tempat sunyi, berusaha mengembangkan batin luhur, ini adalah ajaran para Buddha. Nah, tadi disebutkan bahwa dalam Uwada Patimokkha, itu bahwa sabar adalah cara melatih batin tertinggi atau cara bertapa yang paling tinggi. Di sini sabar itu termasuk dalam sabar ketika menghadapi kesulitan, penderitaan batin maupun penderitaan jasmani. Kemudian sabar juga dalam menghadapi kesukaran. Yang termasuk dalam sabar menghadapi penderitaan badan yaitu seperti kepanasan, kedinginan, lapar, haus, dan lain-lain. Sedangkan yang termasuk dalam penderitaan batin seperti dicaci, dihina, difitnah, dan lain-lain. Kita harus sabar saat menghadapi kondisi-kondisi yang seperti itu. Kemudian Buddha juga bersabda bahwa nibbana adalah yang tertinggi. Di sini nibbana yang dimaksud adalah bukan alam kehidupan, tetapi keadaan batin yang bebas dari kekotoran batin. Seperti yang disebutkan tadi, kekotoran batin itu ada 3, lo, do, mo, loba, dosa, dan moha, keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin. Nah, umat Buddha khususnya biku dalam Uwada Patimokkha ini tidak melakukan kekerasan fisik maupun verbal. Verbal ini adalah melalui kata-kata atau ucapan. Kemudian kita juga dianjurkan untuk tidak melakukan segala perbuatan buruk yang merugikan diri sendiri, orang lain, dan juga masyarakat. Melakukan perbuatan baik yang bermanfaat untuk diri sendiri, orang lain, dan masyarakat. Kemudian memurnikan batin sendiri dengan melaksanakan sila, samadhi, dan panya. Ini tadi sudah disebutkan bahwa sila, samadhi, dan panya itu merupakan jalan menuju lenyapnya penderitaan atau menuju ke nibbana. Nah, peristiwa pada tahun kedua sampai keempat ini selanjutnya adalah menunjuk Sariputta dan Moggallana sebagai siswa utama. Yang selanjutnya yaitu mengunjungi Kapilawastu dan mempertunjukkan mukjizat ganda. Di sini kenapa Sang Buddha mempertunjukkan mukjizat ganda? Karena ketika beliau kembali ke kerajaan, banyak yang meragukan bahwa Sang Buddha telah mencapai penerangan sempurna. Maka dari itu, Sang Buddha menunjukkan mukjizat ganda ini, yaitu bagian atas mengeluarkan apa? Ada yang tahu? Ya, bagian atas muncul api dan air dari paruh bawah tubuh Sang Buddha. Jadi separuh ke atas itu muncul api dan separuh ke bawah muncul air. Oleh karena itu, karena ini fenomena yang bertentangan,
maka disebut dengan mukjizat ganda. Selanjutnya adalah Buddha menahbiskan Pangeran Rahula dan Pangeran Nanda. Kemudian Raja Suddhodana, Ratu Mahapajapati Gotami, dan Yasodhara mencapai kesucian setelah menerima khutbah Buddha. Kemudian mentahbiskan keenam Pangeran Sakya, yaitu Ananda, Anuruddha, Bhajya, Bhagu, Devadatta, dan Gimbila. Selain itu, Sang Buddha juga menerima persembahan dana berupa wihara Citawana, Disawati, Kosala dari Anathapindika. Kemudian bertemu Raja Pasenadi dari Kosala, dan Sang Buddha juga mendamaikan sengketa antara suku Sakya dan Koliya dan membabarkan Maha Samaya Sutta. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran kita pada kali ini. Silakan jika ada hal yang belum kalian pahami, kalian bisa bertanya langsung melalui grup kelas PAB ya. Dan saya akhiri pembelajaran kita pada kesempatan ini dengan memanjatkan Paritana Makarapata secara bersama-sama. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swagato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sabisata Bhawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Tetap semangat belajar di mana saja dan kapan saja ya. Salam sehat untuk kita semuanya. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya.